Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bertemu di Masjid Al-Hidayah ya. Di Masjid Al-Hidayah ini kita bertemu untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya insyaallah taala menjadi bekal bagi kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, karena hakikat dari kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmu, dengan landasan yang jelas, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa hamba-hambanya beribadah kepadanya sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, bukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki sebagai manusia. Tidak. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan kepada manusia, untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa mereka mempunyai tugas di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus para nabi tersebut mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla bukan dengan perasaan, bukan dengan dzauq, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan naluri, bukan dengan mimpi, tidak. Tetapi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan dalil, dengan Quran dan Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, saya haturkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Al-Hidayah di Wiyung, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita sebagai
orang beriman yang diajarkan akhlak yang mulia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita berbuat baik kepada suatu kebaikan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan bagi suatu kebaikan kecuali kebaikan. Maka dari itu yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang besar di sisi Allah atas tempat dan waktu yang diberikan untuk kajian ini. Yang mana kajian ini tentang kalimat la ilaha illallah, dan sudah dibahas kedudukan kalimat la ilaha illallah, konsekuensi kalimat la ilaha illallah, dan saya diberi materi atau tema dalam pembahasan ini yaitu makna dan syarat dari kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Di dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika pertama kali beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla di kota Mekah, beliau mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, mendapat tantangan yang besar dari kaumnya, dari para pemimpin musyrikin, orang-orang ahli syirik di zaman itu, dari para pemimpin Quraisy. Lalu kemudian mereka ditindas, kaum mukminin ditindas. Sebagian mereka disiksa, sebagian mereka diazab. Karena apa? Karena mengucapkan kalimat tauhid ini. Maka dari itu Nabi SAW karena kasih sayangnya kepada sahabat-sahabat beliau, beliau memerintahkan mereka untuk hijrah yang pertama kali dari Mekah ke negeri Habasyah dengan menyeberang laut. Kalau dahulu tidak ada namanya kapal pelni, ada kipas anginnya, ada kamar AC-nya, ada makannya, ada dapurnya. Dulu itu pelayaran dengan layar atau mendayung, menyeberang negeri, satu negeri ke negeri yang lain, sulit. Kemudian setelah itu Nabi SAW beliau sendiri mengadakan hijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka kalimat la ilaha illallah, dalam rangka menegakkan dan mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kita ini diuji hijrah dari satu masjid ke masjid yang lain, yaitu ringanlah, ya, jangan dianggap berat, ya, jangan dianggap berat. Kita belum nyebrang sungai, nyebrang laut, berjualan di tempat yang panas, di padang pasir yang panas terik, ya. Ini adalah merupakan yaitu sebagai seluk-beluk dalam perjalanan dakwah mengajak umat kepada kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentang makna dari kalimat la ilaha illallah ini yang memang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperjuangkan oleh para anbiya, para rasul, karena kalimat yang diperjuangkan ini adalah misi dan tugas mereka para anbiya untuk menyampaikan kepada manusia. Maka resikonya pun harus mereka terima, dan berbagai macam resiko. Nah, kita ini alhamdulillah hidup di negeri yang kita diberikan kebebasan untuk berdakwah, untuk menjalankan ibadah, dijaga oleh pihak keamanan. Alhamdulillah, jazakumullah khair, semoga Allah berikan kebaikan pada mereka. Satu nikmat yang besar, nikmat yang kita rasakan sekarang ini. Maka dari itu, kalau kita diuji dan ujian-ujian yang kecil, ya, gelombang-gelombang kecil, hadapilah dengan lapang dada, hadapilah dengan tersenyum, hadapilah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sungguh bergembira ketika melihat generasi muda dari umat ini, ya, mereka mendatangi masjid-masjid Allah, duduk di majelis-majelis ilmu untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan penuh tertib, dengan tenang. Ini suatu hal yang patut kita syukuri, patut kita memberikan apresiasi, dan kita menjunjung tinggi yakni nikmat Allah tersebut dengan meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama adalah kalimat yang Allah perintahkan untuk disampaikan oleh para anbiya dan para rasul kepada manusia. Terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengutus beliau kepada seluruh umat manusia dimanapun mereka berada, apapun warna kulit mereka, di belahan bumi manapun mereka tinggal, mereka diwajibkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengutus beliau alaihi salatu wassalam untuk seluruh umat manusia. Maka misi dalam membawa kalimat la ilaha illallah ini adalah misi beliau alaihi salatu wassalam yang dilanjutkan oleh para ulama, dilanjutkan oleh para da'i dan muballigh yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah mungkin telah disinggung, dikatakan oleh sebagian ulama sebagai kalimatun qamat bihal ardu was samawat, kalimat yang dengannya tegaknya langit dan bumi ini, kalimat yang dengannya khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat, kalimat yang dengannya Allah ciptakan seluruh makhluknya. Allah menciptakan manusia dan seluruh ciptaannya dalam rangka kalimat la ilaha illallah ini. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat biha arsalallahu rusulah, untuk membawa kalimat inilah, untuk menegakkan kalimat inilah Allah mengutus para rasulnya. Wa anzala biha kutubah, dan dengan kalimat ini pula, karena kalimat ini pula Allah menurunkan kitab-kitabnya, dan dengan kalimat ini pula syara'allahu syara'iyahu, Allah mensyariatkan syariatnya, Allah menetapkan aturan-aturannya dalam rangka melaksanakan kalimat la ilaha illallah ini. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan, kami perintahkan kepada rasul itu untuk mengatakan la ilaha illa ana, tiada sembahan yang hak kecuali aku yaitu Allah, fa'budun, maka sembahlah aku yaitu sembahlah Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah dengannya akan dibagikan pahala dan ganjaran oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepadanya, yang menjalankannya, yang mewujudkannya dalam hidupnya. Demikian pula sanksi dan iqab, azab dan siksaan juga akan ditimpakan karena kalimat la ilaha illallah ini yang tidak digubris, yang tidak diimani, yang tidak menjadi pegangan hidup bagi manusia. Maka yang demikian mereka pun disiapkan azab oleh Allah Ta'ala karena tidak beriman kepada kalimat la ilaha illallah tersebut. Kalimat la ilaha illallah dengannya disatukan kiblat kaum mukminin menghadap ke Mekah. Karena kalimat la ilaha illallah maka ada perbedaan ahlul kiblah dan bukan ahlul kiblah. Demikian pula dengan kalimat ini dibangun di atasnya agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat la ilaha illallah manusia terbagi menjadi kaum mukminin dan kaum kufar.
orang-orang yang beriman kepada Allah, beribadah kepadanya, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini pula Allah membedakan antara al-abrar wal fujjar, antara orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan dengan kalimat ini pula manusia terbagi menjadi dua golongan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Maka kalimat la ilaha illallah adalah sumber kehidupan seorang mukmin. Hidupnya hati ini dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang mukmin ketika dia diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Entah dia dilahirkan dari orang tuanya yang muslim ataupun dia dari orang yang bukan muslim, kemudian dia memeluk Islam dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Maka ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa kalimat tauhid ini adalah kalimatul Islam, kalimat yang dengannya seorang masuk ke dalam pintu atau bangunan Islam. Kalimat la ilaha illallah ini adalah miftahu daris salam, yaitu kunci surga Darussalam. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam Darussalam, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalimat la ilaha illallah adalah kewajiban bagi setiap manusia, bahkan jin dan manusia. Mereka mempunyai kewajiban untuk beriman kepada kalimat ini. Makanya An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, bertanya kepada beliau tentang kalimat ini yang dia merupakan haqqullahi alal ibad, yaitu hak Allah kepada atas hamba-hambanya. Artinya kewajiban hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menegakkan, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang terwujud dalam makna la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal beliau berkata radhiyallahu an, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahli, tidak ada pemisah antara aku dengan Nabi SAW di atas kendaraan itu kecuali hanya pelana unta, pembatas pelana unta yang membatasi antara Mu'adz dengan Nabi SAW, di atas seekor unta, di atas seekor kendaraan. Faqal, maka beliau SAW, orang yang sangat mencintai Mu'adz dan orang yang sangat mencintai para sahabatnya dan umatnya, beliau mengatakan, faqala ya Mu'adz ibnu Jabal, ya Mu'adz ibnu Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, aku mengatakan labbaik wahai Rasulullah, dan aku senantiasa taat kepada engkau, aku senantiasa menjawab panggilanmu, aku senantiasa menolongmu dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau berjalan sesaat, thumma qala, lalu beliau mengatakan, ya Mu'adz ibn Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik, maka aku menjawab panggilanmu wahai Rasulullah, dan aku senantiasa menolongmu ya Rasulullah dalam ketaatan pada Allah. Thumma sara sa'atan, kemudian beliau berjalan lagi sesaat, lalu beliau mengulangi panggilannya. Thumma qala, lalu beliau berkata, ya Mu'adz ibn Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik, maka aku menjawab panggilanmu wahai Rasulullah, dan aku senantiasa menolong engkau dalam ketaatan pada Allah. Setelah 3 kali beliau meminta perhatian dari Mu'adz bin Jabal, dan ini merupakan salah satu metode dalam mengajar. Guru kalau mengajar itu hendaklah
dia menarik perhatian muridnya. Ya, menarik perhatian muridnya dengan sesuatu agar muridnya konsentrasi, dan ini menunjukkan bahwa yang akan disampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Sama dengan hadis beliau Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat-kalimat yang penting. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah atas hamba-hambanya? Ma haqqullahi 'alal ibad, artinya apakah kewajiban para hamba-hamba Allah terhadap Allah? Dan ini harus diketahui. Pertanyaan ini khusus kepada Mu'adz bin Jabal. Dan Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada seluruh umat ini agar mengetahui bahwasanya mereka mempunyai kewajiban terhadap Allah Ta'ala. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah kewajiban manusia kepada Allah? Apakah hak Allah yang Allah harus menerima dari hamba-hambanya?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz bin Jabal, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu jawaban para sahabat ketika ditanya oleh Nabi SAW dan sesuatu yang mereka tidak mengetahui, mereka kembalikan ilmu itu kepada yang mengetahuinya, yaitu kepada Allah, dan mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Karena ketika itu Rasulullah SAW masih hidup, maka mereka mengembalikan ilmu itu kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduh. Sesungguhnya hak Allah yang harus diterima oleh Allah dari hamba-hambanya adalah mereka beribadah menyembah Allah. Ini hak Allah, yakni kewajiban para hamba kepada Allah adalah menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini kewajiban hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hamba itu, dia mempunyai kewajiban, yaitu beribadah kepada Allah taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Thumma sara sa'atan, kata Anas bin Malik atau Mu'adz bin Jabal, kemudian Nabi SAW berjalan sesaat. Thumma kemudian beliau berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz ibn Jabal." Qultu labbaika Rasulullah. Wahai Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz, aku berkata, aku menjawab panggilanmu wahai Rasulullah, dan aku senantiasa menolongmu dalam ketaatan pada Allah. Hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalika? Tahukah engkau apakah hak Allah yang Allah harus berikan kepada hamba-hambanya jika mereka beribadah kepada Allah? Apa hak Allah? Dengan bahasa lain, apa kewajiban Allah kepada hamba-hambanya kalau mereka beribadah pada Allah? Maka kata Mu'adz bin Jabal, qultu, aku berkata, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah yu'adzibahum, kata Nabi alaihissalam, kalau hamba-hamba Allah itu beribadah pada Allah, maka dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, Allah tidak akan mengadab mereka. Mungkin ada yang bertanya dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, apakah Allah mempunyai kewajiban pada hamba-hambanya? Jawabannya bahwa pada hakikatnya Allah tidak mempunyai kewajiban pada hamba-hambanya. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Tiada yang memaksakan Allah, tetapi Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan kepada hamba-hambanya yang mereka beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Allah wajibkan atas dirinya untuk membalas mereka dengan memberikan ganjaran berupa mereka tidak akan diazab dan mereka dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya. Karena di dalam pertanyaan Nabi alaihissalam
Beliau mengatakan, hal tadri ma haqqul ibad 'ala Allah? Tahukah engkau Mu'ad, apa kewajiban Allah pada hamba-hambanya? Pada hakikatnya Allah tidak mempunyai kewajiban. Tapi Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan pada hamba-hambanya, yaitu surga, ampunan, dan Allah tidak akan mengadab mereka jika mereka beribadah hanya kepada Allah, hanya kepada Allah semata, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka dari itu, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang dengan kalimat ini atau atas kalimat inilah Allah akan bertanya kepada al-awwaluna wal akhirun, kepada seluruh hamba-hambanya yang dahulu dan kemudian. Ada dua pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah kepada hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Dan pertanyaan itu sudah dibocorkan sekarang di dunia ini. Maka alangkah bodohnya orang yang sudah tahu pertanyaannya lalu dia tidak lulus dalam ujian. Ya, kalau kita di dunia ada ujian, kemudian ada soal dibocorkan, kira-kira bisa jawab enggak? Ya bisa, insya Allah. Kalau sudah dibocorkan soalnya. Lah ini di dunia sudah dibocorkan soalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tidak tahu jawab di hari kiamat kelak. Ya termasuk orang-orang yang jahil yang menyia-nyiakan kesempatan. Dua pertanyaan tersebut, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, la tazulu qadama abdin baina yadayillahi, tidak akan beranjak pijakan seorang hamba di hari kiamat kelak, tidak akan beranjak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari tempat pijakannya di hari kiamat, sehingga ditanya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah madza kuntum ta'budun? Apa yang dahulu kalian di bumi ini kalian menyembah? Ini pertanyaan semua akan ditanya. Mulai dari Adam sampai bayi yang terakhir lahir di muka bumi ini akan ditanya pertanyaan ini. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah selama di dunia ini? Pertanyaan kedua yaitu wa madza ajabtumul mursalin? Dan apakah jawaban kalian terhadap seruan para mursalin, terhadap ajakan para rasul? Dua pertanyaan ini, jawabannya yang pertama adalah ketika ditanya madza kuntum ta'budun, apa yang dahulu kalian menyembah ketika di dunia ini, jawabannya adalah dengan mewujudkan, dengan merealisasikan dalam diri kita kalimat la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk jawaban pertanyaan kedua, wa madza ajabtumul mursalin, dan apakah jawaban kalian terhadap panggilan para rasul? Masing-masing umat akan menjawab dari tentang rasul mereka. Sedangkan kita akan menjawab, ya, jawabannya adalah dalam potongan kedua kalimat syahadatain, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan mewujudkan panggilan Rasulullah SAW dengan taat kepada beliau, beriman kepada beliau, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mencintai beliau, memuliakan beliau, meletakkan beliau pada posisinya sebagai hamba Allah, dan tidak bersikap hulu melampaui batas kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawabannya. Apa yang kalian jawab terhadap panggilan para rasul? Maka umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka beriman kepada Nabi Alaihissalam, mereka mengikuti beliau, taat kepada beliau, menjalankan sunnahnya, memuliakan beliau, mereka akan menjawab bahwa mereka telah melaksanakan atau beriman kepada Rasulullah SAW dan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangan beliau alaihi salatu wassalam. Maka dua pertanyaan ini, yang pertama dijawab dengan kalimat la ilaha illallah, dan pertanyaan kedua dijawab dengan Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah, kalau ada orang mengatakan makna la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah,
ini terjemahan yang sangat-sangat kurang. Tiada Tuhan selain Allah. Buktinya banyak orang menyembah Tuhan-Tuhan yang diangkat oleh mereka sebagai Tuhan. Maka dari itu, makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ilaha haqqun illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Berarti semua sembahan selain Allah adalah batil. Karena sembahan itu banyak. Hatta Al-Quran menyebutkannya. Orang-orang Quraisy mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia Muhammad datang kepada kami dan menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak itu menjadi Tuhan yang satu? Ini membuktikan bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain. Pertanyaannya, apakah mereka berhak disembah? Jawabannya tidak. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat hak dan berhak itu yang paling tepat. Kalau kalimat wajib, berarti nanti ada sembahan lain sunnah hukumnya. Tiada sembahan yang wajib disembah kecuali Allah. Berarti kalau yang lain tidak wajib, sunnah. Makanya yang paling tepat adalah tiada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Kecuali Allah. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini menurut para ulama memiliki dua soko guru, dua rukun, ya. Dari kalimat ini tidak bisa dihilangkan dua tonggak yang menegakkan dua kalimat ini atau kalimat la ilaha illallah ini. Yaitu yang pertama adalah menafikan, meniadakan, mengingkari, membatalkan semua sembahan selain Allah. Kalau ada orang berkata pada kita, matahari itu sembahan selain Allah, maka kita menjawab la ilaha haqqun, tiada sembahan yang hak. Kalau ada orang mengatakan sapi itu Tuhan, maka kita mengatakan la ilaha haqqun, tiada sembahan yang hak. Kalau ada orang mengatakan api itu sembahan selain Allah, kita menjawab la ilaha haqqun, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tiada sembahan yang hak. Jadi menafikan semua jenis sembahan. Ini la ilaha, itu maknanya menafikan sembahan-sembahan selain Allah. Nyai Roro Kidul sembahan selain Allah, la ilaha haqqun, tiada sembahan yang hak kecuali, tiada sembahan yang hak. Kita menafikan. Dewa Sri, Dewa Padi itu sembahan, tidak ada sembahan yang hak. Setelah kita menafikan semua sembahan-sembahan selain Allah itu, siapapun dia, apapun dia, kemudian kita menetapkan illallah, kecuali Allah. Jadi dua rukun dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha tiada sembahan, yakni yang hak. Illallah, kecuali Allah. Maka la ilaha ini dalam bahasa Arab kata la an-nafiyah lil jins, yaitu la yang fungsinya untuk menafikan semua jenis sembahan. Itu makna la di situ. Kalau seorang mengatakan, ini supaya gampang ya, la ahada fil bait, tidak ada ahada di orang, ya. Jadi yang jenisnya manusia tidak ada di rumah, baik itu pembantu atau ayah atau ibu atau anak, ya. Artinya tidak ada sama sekali. La ahada fil bait, tidak ada seorang pun di rumah. Jenis orang ini tidak ada di rumah. Kursi ada enggak kira-kira? Kursi ada enggak di rumah itu? Ada. Karena kursi bukan jenis orang. Ada yang bilang kursi orang apa enggak? Kursi bukan manusia. Jadi nafiyah lil jins itu menafikan jenis yang disebutkan sesudahnya. La ilaha, tiada sembahan, yakni yang hak, baru kita dikecualikan. La ma'a
hammam. Tidak ada air di kamar mandi. Ini artinya yang jenis air itu, entah air yang di ember atau di kolam, ya di bak, atau air di shower, semua jenis air tidak ada. Kalau baknya ada, ember ada, karena ember bukan jenis air, ya. Gayung itu ciduk bukan jenis air. Ini makna la ilaha, la artinya menafikan semua jenis. Ilaha yang disebutkan sesudahnya. Ilah itu ilah, sembahan. Nah, la ilaha, la ini yang disebut dalam ilmu nahwu la nafiyah lil jins. La untuk menafikan semua jenis. Ini apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah untuk menjadikan nama sesudah la itu bertanda fathah, dan nama sesudah yang disebutkan sesudah la itu adalah dhamma. Loh, la ilaha illallah kok ndak ada dhammahnya Ustaz? La ilaha terus diem illallah. Nah, di sini ada yang tersirat. Karena la ini kerjaannya begitu. Maka ditakdirkan, ya, disebutkan sesudah la itu la ilaha haqqun. Tidak ada sembahan yang hak illallah, kecuali Allah. Loh, apa ada dasarnya Ustaz? Yang diomongkan ini terjemahan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Apa ada dasarnya dari Al-Quranul Karim? Ada. Yaitu di dalam surat Al-Hajj, di dalam surat Luqman sebutkan. Di dalam surat Al-Hajj dan surat Luqman, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Jadi itu dasarnya. Karena Allah Ta'ala menyebutkan, ya, pada surah Al-Hajj ayat 62 insyaallah. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Yang demikian itu karena Allah dialah sembahan yang hak. Wa ma yad'una min dunihil batil, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil, siapapun orangnya. Entah itu malaikat Jibril atau Mikail yang disembah selain Allah, atau itu para nabi Isa bin Maryam, atau Musa, ya, atau Uzair, ya, atau itu wali, atau yang lain yang disembah selain Allah, atau patung, atau matahari, atau bulan, api, sapi, dan lain sebagainya. Semua sembahan itu batil. Ini makna la ilaha illallah kecuali Allah. Maka semua disembah selain Allah batil. Yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terjemahan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang lain tidak berhak disembah. Karena mereka makhluk ciptaan Allah. Karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Nah, kalimat la ilaha illallah ini, apakah setiap orang yang mengucapkannya bermanfaat baginya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena ada syaratnya. Tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, tidak. Ada syaratnya. Orang munafik dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka memberikan persaksian bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Tapi apa kata Allah tentang mereka? Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Apa sih orang munafik itu? Munafik ada dua macam. Ada munafik kecil, tidak sampai kepada kekufuran, yaitu orang yang disabdakan oleh Nabi SAW, ayatul munafik thalathah. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Maka berbohong itu salah satu sifat orang munafik. Tapi apakah setiap orang munafik kita katakan kafir? Atau setiap orang berbohong kita katakan kafir? Jawabannya tidak. Tidak. Ini namanya nifak amali, dalam bentuk perbuatan. Kalau ada, kemudian yang kedua, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyelisih janjinya. Ini 2 sifat di antara sifat-sifat orang munafik. Wa idza tumina khana, dan kalau dia diberikan amanah, dia khianat. Ini sifat-sifat di antara sifat orang munafik. Makanya kalau ada orang muslim yang bersifat demikian, artinya dia memiliki di antara sifat-sifat orang munafik. Tapi apakah dia dikatakan munafik, kafir, keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Tidak. Ini nifak asghar. Nifak yang kedua, kemunafikan yang kedua adalah nifak akbar, kemunafikan yang besar. Ini yang dampaknya, akibatnya adalah kufur, kafir, keluar dari Islam. Bagaimana munafik yang besar itu? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi munafik yang besar itu adalah seorang yang menampakkan bahwa dia ini orang muslim, tetapi hatinya benci kepada Islam. Hatinya penuh dengan kekufuran. Kita tidak tahu di dalam hatinya. Yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Tapi munafik sejenis ini, inilah namanya nifak akbar, nifak yang besar. Ya, dia pura-pura ya kepada tentang Islam, seakan-akan dibela, ternyata hatinya membenci Islam. Hatinya rusak. Dia kufur kepada Allah, dia benci pada Islam, dia benci kepada Nabi SAW. Ya, ini nifak akbar. Kalau orang ini tidak bertobat pada Allah Ta'ala dan mengikhlaskan agamanya kepada Allah, maka jelas terancam dengan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bawah neraka yang paling bawah. Ini tentang bahwa kalimat la ilaha illallah itu memiliki syarat. Lah sekarang kalau seorang ingin bekerja di sebuah perusahaan, itu kan ada syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, ya ditolak. Ya. Anda sungguh-sungguh mau kerja? Ya. Apa Anda punya syarat-syarat, ijazah dan seterusnya? Ya, dipenuhi. Terus surga kok tidak ada syaratnya? Ya, dikira surga ini milik bapaknya. Silahkan monggo masuk, monggo keluar. Dah, ada syaratnya. Yang meletakkan syaratnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang meletakkan syaratnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setiap orang seenaknya monggo masuk surga, monggo keluar surga, tidak. Maka di sini pentingnya kita mengetahui syarat-syaratnya la ilaha illallah. Kita mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah. Di antara syarat la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, siapa sih yang nyusun syarat-syarat la ilaha illallah ini? Bukankah ini perbuatan yang tidak ada contohnya di zaman Nabi SAW? Jawabannya iya. Ya, tidak ada contohnya. Tapi dahulu mereka paham. Ya. Orang zaman sekarang tidak paham. Mengapa orang-orang Quraisy berat sekali mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka paham bahasa Arab. Mereka paham makna la ilaha illallah. Mereka paham konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Sedangkan orang di akhir zaman yang jauh dari kenabian, apalagi tidak paham bahasa Arab, hanya ucapan. Iya. Sambil la ilaha illallah, tapi dia berlakukan perbuatan syirik.
lempar kendi bunga mawar di perempatan jalan. Tapi pagi-pagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis sholat subuh, ya, mengucapkan la ilaha illallah, bawa kendi, taruh di perapatan, prong. Ini menolak sial. Ini artinya tidak paham la ilaha illallah. Itu artinya. Itu artinya. Seorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian beli lahan, mau bangun pabrik. Lahannya 2 hektar, pabriknya ini dan itu. Wah, ini harus kita ini berkorban untuk penghuni lahan ini supaya tidak diganggu. Apa yang dilakukan? Datang ke dukun. Ya. Pak dukun, ya. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Karena aku beli lahan mau bikin pabrik. Oh, kamu harus beli sapi. Sembelih sapi, kepalanya ditanam di lahan itu, baru bangun pabriknya. Selamat. Lah ini orang yang tidak tahu la ilaha illallah itu maknanya, kandungannya, konsekuensinya. Tapi dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah ini memiliki syarat agar bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya, orang yang mengikrarkannya. Nah, apa di antara syarat? Para ulama menyebutkan tentu dan penelitian dan membaca dalil-dalil Quran dan Sunnah, ya, maka mereka menyimpulkan bahwa satu contoh pernah datang kepada Al Hasan Al Basri, seorang tabi'in, rahimahullah, orang yang zuhud, orang yang masya Allah taat pada Allah, ya. Orang itu datang kepada Hasan Al-Basri, lalu mengatakan pada beliau, inna unasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata orang ini kepada Hasan Al-Basri, ada orang-orang mengatakan, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Faqal, maka dijawab oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, fa'adda haqqaha, lalu dia menunaikan, dia memenuhi haknya la ilaha illallah, wa fardhaha, dan dia melaksanakan kewajiban la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Artinya kalau dia tidak melaksanakan kewajiban dari ucapan la ilaha illallah itu, karena ada konsekuensinya, berarti dia tidak termasuk yang disebutkan masuk surga. Seorang ulama dari kalangan salaf, yaitu Wahab bin Munabbih, beliau ditanya oleh seorang, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah kunci surga? Qal bala, kata Wahab bin Munabbih, na'am, benar, kalimat la ilaha illallah itu kunci surga. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Tapi kata beliau, tidak ada suatu kunci pun melainkan ada giginya. Kalau giginya cocok masuk, dia bisa buka pintu. Kalau kuncinya ompong, tidak ada giginya, ya, masuk diputar-putar tidak bisa, maka tidak terbuka pintu surga itu. Maka kalimat la ilaha illallah itu memiliki syarat-syaratnya. Ibarat kunci, ma min miftahin illa walahu asnan, tiada satu kunci pun melainkan ada gigi-geriginya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha laka, maka apabila Anda datang dan membawa kunci yang ada gigi-geriginya, ya, dibukakan untukmu. Wa illa lam yuftah laka, kalau tidak maka tidak akan dibuka untukmu. Ini dikeluarkan riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, dengan tidak menyebut sanad, namanya muallaq. Jadi hadis-hadis dalam Sahih Imam Bukhari, kadang-kadang beliau langsung mengaqala fulan tanpa menyebut sanadnya. Ini namanya muallaq, disebutkan secara ta'liq, tapi ada sambungannya di tempat yang lain atau di kitab yang lain. Syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu biha,
al-munathilil jahli. Seorang harus berilmu, mengetahui makna dan kandungan kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi seorang mukmin harus mengetahui di antara ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bahwa dia mempunyai kewajiban kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah memiliki hak yang Allah terima dari hambanya, yaitu ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalimat la ilaha illallah ini mengandung makna seorang harus mengetahui bahwa dia memiliki kewajiban kepada Allah. Apa kewajibannya? Menyembah hanya pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Makanya Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, yakinlah, berilmulah bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya kalau kamu tahu itu, maka harus menyembah hanya kepada Allah, ya, dan melepaskan diri dari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa seorang harus mengetahui? Karena kalimat la ilaha illallah ini mengandung konsekuensi. Seorang harus beramal, mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini. Nah, amal itu dan keyakinan seseorang kepada kalimat la ilaha illallah ini tentu berdasarkan ilmu, ya. Berdasarkan ilmu. Kalau seorang punya ilmu, maka dia tahu tentang konsekuensi, kewajiban dari kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya. Tapi kalau tidak punya ilmu, maka dia tidak akan tahu. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah ini syarat yang pertama. Kemudian disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-82. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang yang akan diselamatkan oleh Allah yaitu orang yang mereka memberikan persaksian kepada kebenaran, yaitu kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka tahu tentang makna kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Apa kandungan yang ada pada kalimat tersebut? Kemudian yang kedua, syarat kalimat la ilaha illallah al-yaqin, harus yakin dengan kalimat ini. Tidak boleh ragu bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus meyakini, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Oleh karena itu, kita melihat dalam Al-Quranul Karim, di antaranya surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Surat Al-Hujurat ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minun. Innama ini dalam bahasa Arab itu fungsinya untuk memberikan kehususan. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah, nah, ketika hanyalah ini artinya khusus. Tidak setiap orang mengatakan kami beriman, tapi hanyalah mereka alladzina amanu billahi wa rasulih. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Tidak ragu sama sekali akan keesaan Allah, akan kebenaran Nabi SAW. Thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dan harta mereka dan diri mereka, dan diri dan harta mereka di jalan Allah, dan harta dan diri mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam imannya, yaitu yang yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, man laqita min wara'i hadzal haid, siapa saja orang yang engkau ketemu di balik kebun ini,
Ya, yashhadu, yang dia bersaksi, ya, alla ilaha illallah, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, mustaiqinan biha qalbuhu, yang mana hati yang yakin betul kepada kalimat ini, kepada persaksian tersebut, fabashshirhu bil jannah, maka beritahukan dia berita gembira bahwa dia akan dimasukkan surga. Baginya surga. Mustaiqinan, yakin, tidak ada keraguan akan keesaan Allah Ta'ala. Makanya orang mukmin dia tidak ragu bahwa Allah itu esa. Allah tidak punya anak dan Allah tidak diperanakkan. Allah tidak ada istri. Allah tidak ada anak keturunan. Allah Maha Esa, hanya satu Allah Azza wa Jalla. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Harus dengan penuh keyakinan, lapang dadanya. Syarat yang ketiga, yaitu al-ikhlas. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus ikhlas. Hatinya harus bersih. Yang ada dalam dadanya hanya kalimat la ilaha illallah, tidak dicampur dengan kesyirikan. Ya, tidak dicampur dengan kesyirikan. Tapi murni dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka dia ketika beramal, dia memurnikan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Amal mereka gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam semua amalnya. Dan ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Harus mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah. Makanya seorang yang melakukan amal ibadah bukan karena Allah, ya amalnya tertolak, tidak diterima. Karena dia lakukan bukan karena Allah. Seorang sahabat datang kepada Nabi alaihissalam. Kata dia, ya Rasulullah, seorang berperang di jalan Allah yang diinginkan dua hal. Yang pertama yang diinginkan adalah pahala, ganjaran. Yang kedua yang diinginkannya adalah nama, ya, supaya dipuji, supaya disanjung, dibilang pemberani, dibilang pahlawan, ya. Apa yang dia dapat ya Rasulullah? Kata Nabi alaihissalam, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Karena niatnya tidak benar dalam berjihad fisabilillah, bukan karena Allah. Seorang melaksanakan sholat, tujuannya bukan karena Allah, maka sholatnya tidak diterima. Walaupun dia mengerjakannya lima kali, siang dan malam, tapi niatnya untuk yang lain-lain, biar sehat, ya. Sholat itu sehat, ya. Atau puasa itu sehat, ya. Ketika dia mengotori niat-niatnya, ibadah-ibadahnya, maka amalnya tertolak. Oleh karena itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus benar-benar ikhlas dalam mengucapkan kalimat itu, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alan nar, Allah mengharamkan api neraka, man qala la ilaha illallah, yaitu kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang diharapkan dari ucapannya adalah hanya wajah Allah, bukan nifaq, bukan munafik, tapi dia hanya mengharapkan wajah Allah. Dia mengikhlaskan ibadahnya, tauhidnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat di antara syarat kalimat la ilaha illallah, yaitu as-sidqu al-munafi lil kadhib. Orang yang beriman atau yang mengucapkan kalimat la ilallah, syaratnya adalah dia harus jujur, tidak boleh bohong seperti orang-orang munafikin, yang mana mereka disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang pertama dari surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna
jika datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik, qalu, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul utusan Allah. Lalu kata Allah Ta'ala, wa innallaha ya'lamu innal munafiqin wa annallaha ya'lamu an innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Allah Maha mengetahui bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wallahu yashhadu, dan Allah memberikan persaksian, innal munafiqina lakadzibun, bahwasanya orang-orang munafik itu dusta dalam ucapan mereka bahwa engkau adalah Rasul utusan Allah, tiada sembahan selain Allah, engkau diutus oleh Allah, itu semua dusta. Ya. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus benar-benar jujur. Ya. Tidak munafik, tidak menyembunyikan kekufuran dalam dirinya, kedustaan dalam dirinya, tapi dia mengucapkan dengan jujur. Qalban wa qaliban, lahir dan batin. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Dia tidak berdusta. Kemudian yang kelima, syarat kalimat la ilaha illallah yang kelima, al-mahabbatul munafi lididdiha wa huwa al-baghdha, yaitu seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus mencintai Allah dan mencintai kalimat Allah, mencintai ahli tauhid. Ya, ini syarat, harus cinta kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman bahwa walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka lebih mencintai Allah. Karena orang-orang beriman mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan salah satu tanda cinta pada Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda cinta pada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalimat la ilaha illallah, syarat yang kelima adalah seorang harus mencintai kalimat ini. Ya, tidak benci kepada kalimat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Allah tentang orang-orang kafir dalam surat Muhammad ayat yang ke-9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah, yang demikian itu karena mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan amal-amal ibadah mereka karena mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Dan Allah menurunkan yang terpenting dari apa yang Allah turunkan adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Adapun orang beriman, Allah jadikan mereka mencintai kalimat la ilaha illallah. Wa habbaba ilaikum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi dalam hati orang-orang beriman, yaitu iman tersebut Allah hiasi, cinta kepada iman tersebut Allah hiasi dalam diri mereka. Kemudian wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan orang-orang beriman itu benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, dan benci kepada perbuatan maksiat. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Syarat yang keenam dari kalimat la ilaha illallah, al-inqiyadu, seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dia harus tunduk dan patuh kepada kalimat ini. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah atau Nabi SAW perintahkan, dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam surat Luqman ayat yang ke-22, Allah Ta'ala berfirman, wa man yuslim wajhahu ilallah, dan barang siapa yang pasrah tunduk patuh wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka berarti dia telah berpegang teguh kepada al urwatul wuthqa. Al urwatul wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah, tali agama yang sangat kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang dia tunduk dan patuh pasrah kepada Allah Azza wa Jalla, itulah orang-orang yang benar-benar
telah berpegang teguh kepada urwatul wuthqa, yaitu tali agama Allah yang kuat. Kemudian syarat yang terakhir dari syarat kalimat la ilaha illallah yaitu al-qabul, al-munafi lirad. Dia harus menerima kalimat la ilaha illallah, tidak boleh menolak. Ya, dia harus menerima kalimat la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah, meminta memohon hanya kepada Allah dan tidak meminta dan memohon kepada selain Allah, berharap hanya kepada Allah dan tidak berharap kepada selain Allah. Harus menerima kalimat la ilaha illallah dan segala konsekuensinya, dan diwujudkan dalam amal perbuatannya. Orang-orang kafir, musyrikin, kalau diseru kepada la ilaha illallah, mereka tidak mau. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Saffat ayat yang ke-35. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dahulu mereka, ini orang-orang ahli neraka, dahulu ketika mereka di dunia, kalau mereka diseru, kalau dikatakan kepada mereka, ya, agar mereka menyembah hanya kepada Allah, yang tiada sembahan kecuali yang hak kecuali Allah, yastakbirun. Mereka sombong dengan kalimat itu. Mereka tidak mau menerimanya. Ya. Apa akibatnya? Akibatnya di Jahannam karena tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah. Maka konsekuensi dari atau syarat dari kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang hamba, syarat yang ketujuh adalah dia harus menerima kalimat tersebut. Sebagian ulama ada yang menambah syarat ini. Syarat yang ke-8 yaitu al-istiqamatu 'alaiha. Seorang istiqamah di atas kalimat ini. Karena istiqamah ini penting. Tidak mencela-mencele. Ya. Tapi dia harus istiqamah. Iman pada Allah, beribadah pada Allah sampai akhir hidupnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan padamu, yaitu sampai datang kematian kepadamu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau membimbing kita dua perkara. Yang pertama, beliau mengarahkan agar umat ini wafat di atas kalimat la ilaha illallah. Makanya beliau menyuruh umatnya untuk mengajarkan, untuk menuntun orang yang akan meninggalkan dunia ini dan kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah, agar mati di atas kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Istiqomah sampai akhir hidupnya. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dimasukkan dalam surga. Ini menunjukkan bahwa seorang harus istiqomah. Ya, makanya tauhid itu dari pertama sampai terakhir. Ya. Harus seorang berupaya untuk berpegang pada tauhid. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah yang disebut oleh para ulama dalam karya-karya tulis mereka setelah meneliti, mencermati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kalimat ini tidak hanya diucapkan dengan ucapan-ucapan biasa, tapi harus diamalkan, direnungkan, diresapkan dalam diri kita, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, karena memang waktunya habis, maka tidak ada pertanyaan dan mudah-mudahan apa yang disampaikan semua jelas. Ya, tidak ada yang tidak jelas. Aku qouli hadza, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan kalimat-kalimat yang kurang berkenan.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak lupa pula kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang ikut andil di dalam terlaksananya acara ini, dakwah ini. Semoga ini semua menjadi amal jariah bagi kita dan semua yang ikut andil dalam acara ini. Dan tidak lupa pula pada kesempatan yang baik ini kami berharap hanya pada Allah Ta'ala. Tapi semoga Allah membuka hati-hati kita untuk kita bisa menginfakkan sebagian dari harta kita ya dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, yaitu untuk membangun sebuah Islamic Center di kota Surabaya ini yang telah disebutkan tadi. Dan Allah Ta'ala pasti akan menggantikan dengan ganjaran yang besar di sisinya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqah", tidak akan berkurang harta itu lantaran sedekah. Kemudian beliau juga bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu", apabila seorang atau manusia meninggal, terputus amal ibadahnya, illa min thalathin, kecuali 3 perkara: shadaqah jariyah, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu bermanfaat ya yang diajarkan pada manusia, aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya ini, amal jariyah ya iya, ilmu yang bermanfaat ya iya, cuma mendapatkan anak-anak yang soleh yang mendoakan kita sehingga amal kita tidak terputus. Aku qouli hadza, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.